Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok Tanami akan mendemonstrasikan ulang eh, demonstrasi aplikasi yang tadi sempat tertunda dikarenakan ada kendala teknis. Nah, di sini pada demo kali ini saya sudah mempersiapkan dua hal, yaitu aplikasinya dan juga akun untuk melakukan demo pada kesempatan kali ini. Nah, kita buka saja aplikasinya. Aplikasi ini dibuat menggunakan native Kotlin, dan aplikasi ini juga sudah mempunyai fitur-fitur seperti zero configuration. Itu tuh untuk menyambungkan alat kita dengan aplikasi kita, dan yang satunya itu dari alatnya itu sudah menggunakan edge computing, yang dimana alatnya bakal bisa tetap berjalan jika dia tidak terhubung dengan aplikasi, dengan alatnya itu sudah diprogram dengan logika seperti jika tanaman terlalu kering maka nanti pompanya bakal nyala, jika tanaman terlalu lembab pompanya nanti bakal mati. Itu alatnya, edge computingnya itu alat dengan syarat alatnya tuh harus terhubung dengan koneksi internet. Nah, di sini saya lanjutkan saja untuk masuk ke halaman dashboardnya dengan kita login. Nah, saat login kita diarahkan ke halaman dashboard dan disajikan tampilan seperti ada greeting, terus di pojok kanan atas juga ada buat profile, terus ada buat kita ngehubungin alatnya sama informasi-informasi dari yang kita dapat dari sensornya nantinya. Terus juga di bawah ada dua tombol buat kita menuju ke panduan menanam dan sama AI tanam care. Oke, pertama-tama karena kita belum terhubung dengan alat, kita bakal menghubungkan alat tersebut. Nah, saat menghubungkan alat ini, itu menggunakan NSD Manager yang kalau kita pindah perangkat, nanti tuh si alatnya bakal otomatis muncul dalam hitungan detik saja. Ini ada Tanami ESP-nya, kita pencet. Habis itu di sini posisinya masih belum terhubung ya. Untuk menghubungkannya kita pencet si drop down ini, cari alat ini. Habis itu kita pencet si Tanami ESP32 yang sudah kita pasangkan tadi. Nah, kalau udah terkoneksi, data dari alatnya bakal disajikan di dashboard ini, seperti kelembapan, temperatur, dan kedepannya bakal ada si kesuburan. Nah, kelembapan sama temperatur ini kita bisa lihat lebih detailnya dengan cara mengeklik di bagian meteran ini ya, di info. Nah, ini kita mendapatkan informasi lebih detail dari data yang dikirim dari si alatnya. Di sini contohnya untuk kelembapan si tanaman kita sedang kering, yang berada di kelembapan 37%. Nah, dengan kita melihat kondisi kering itu actionnya tuh kita perlu menyiram tanamannya. Di sini kita ada dua mode, yaitu otomatis sama yang manual. Nah, misal kita pakai mode otomatis, kita tinggal memencet icon yang ada di atas tulisan mode manual. Siram manual itu ada icon, itu bisa dipencet. Dan kalau kita pencet itu menyalakan mode otomatis. Dan saat mode otomatis nyala, nanti dia bakal menghidupkan si pompanya. Nah, kita udah kembali lagi ke mode manual. Di mode manual ini kita buat untuk menanggulangi
kesalahan-kesalahan di luar kendali dari sistem yang udah kita buat. Semisal cuaca tuh lagi kering banget gitu kan, terus tanaman kita perlu penyiraman yang lebih, kita bisa nanti aplikasinya tuh bakal ngasih kita notifikasi buat melakukan action dengan memencet si mode manual ini. Kita aktifin mode manualnya. Kalau kita aktifin mode manualnya, dia nanti bakal menghidupkan pompanya secara manual. Jika dirasa sudah cukup, kelembapannya udah bakal bertambah, kita bisa mematikan mode, kita bisa menonaktifkan lagi pompanya. Itu jika di mode manual. Dan ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas tadi, itu aktivitasnya bakal tercatat di log aktivitas pada tanggal yang kita melakukan aktivitas tersebut. Misal di tanggal 27 Januari ini, yang hari ini, itu tuh bakal ada log aktivitas kita yang tercatat di sini. Dan ini tuh log aktivitasnya terhubung dengan database sementara. Lanjut di bagian di fitur selanjutnya, yaitu list panduan. Di list panduan ini kita memberikan panduan menanam untuk tanaman-tanaman buat user yang dia tuh belum mengerti belum mengerti mendalam terkait tentang tanam menanam. Nah, di sini misal ada si usernya tuh pengen nanam cabai, dan dia tuh si usernya nggak tahu cara nanam cabai itu gimana. Habis itu kita bisa menggunakan fitur ini dan mencet si tanaman cabai misal. Nah, nanti bakal dikasih detail dari tanamannya, kayak dari bibit dan media tanamnya, terus penyiramannya, habis itu pemupukannya, perawatan harian, hingga masa panennya. Di panduan menanam ini kita juga sudah ada filter yang digunakan untuk ngefilter tanaman-tanaman yang ada. Selanjutnya di sini ada fitur tanam care. Ini AI yang kita gunakan untuk mendeteksi masalah pada tanaman kita. Di sini saya ada contoh, misal tanaman kita sakit nih kayak gini, kita tinggal gunain tanam care. Kita nggak tahu kan ini tanamannya sakit apa misal. Nah, habis itu kita arahin saja kameranya ini, habis itu kita arahin kameranya ke tanaman, habis itu kita tinggal memencet analyze. Nah, saat menganalisa ini, kita bakal dikasih lihat hasilnya, hasil dari analisa AI-nya terkait dengan apa sih namanya itu, tanaman kita tuh lagi terus sakit kayak gimana. Misal ini hasil dari scan kita tadi itu menandakan bahwa tanaman kita tuh sedang stres berat dan kekeringan parah. Penjelasannya di sini ada penjelasan dari analisa tadi dan ada cara mengatasinya. Oke. Dari analisa-analisa yang bakal kita gunakan di Tanam Care AI ini, dia bakal disimpan riwayatnya, riwayat penyakitnya tuh bakal, riwayat penyakit dari analisa AI-nya tuh bakal disimpan di halaman ini. Nah, di sini tadi saya udah pernah mencoba buat nge-scan, dan itu hasilnya tanamannya tuh dehidrasi parah, dan itu bakal kesimpan di halaman ini. Terus ada juga yang baru saja kita analisa tadi, dia bakal disimpan di sini data-datanya. Oke, dari
Mungkin segitu saja demo dari aplikasi sistem informasi yang telah kita buat. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.